Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayanatul Adawiyah, NIM 21105020083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariat, dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Sistem ekonomi masa Rasulullah. Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan di Al-Quran dan diterapkan pada masa Rasulullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh dan alam semesta. Manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin. Selanjutnya, kebijakan masa Rasulullah. Memfungsikan Baitul Mal, pendapatan nasional, dan partisipasi kerja, kebijakan pajak, kebijakan fiskal berimbang, kebijakan fiskal khusus, kebijakan pemasukan dari muslim seperti zakat, wakaf, kafarat, dan lainnya, kebijakan pemasukan dari non-muslim, jizyah, khairat, kebijakan pengeluaran pemerintah Islam. Sistem-sistem ekonomi masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Prinsip penting dalam perpajakan Islam yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negara. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, prinsip yang diterapkan Abu Bakar adalah kesamarataan, yakni memberi jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena harta Baitul Mal langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslim. Selanjutnya, menurut Umar bin Khattab, prinsip yang diterapkan Khulafa Umar bin Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip keutamaan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam hendaknya diperhitungkan dalam menentukan bagian seseorang dari harta negara, dan karenanya keadilan menghendaki usaha seorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.
Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Ia juga menerapkan kebijakan berupa membagi-bagikan tanah negara kepada individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahnya, yaitu pencetakan mata uang koin dan nama negara Israel. Dan menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil langkah penting pada masa pemerintahannya, yaitu mencetak mata uang koin atas nama negara Islam. Sistem ekonomi masa Umayyah. Faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah: 1. Perdagangan, 2. Pertanian dan industri, 3. Reformasi fiskal, dan 4. Pembuatan mata uang. Pemikiran ekonomi Islam pada dinasti Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Di antara kebijakan yang dibangun beliau sebagai berikut: 1. Perdagangan dan industri, 2. Terbentuknya pemerintah kekhalifahan yang stabil, 3. Pengembangan ilmu pertanian, dan 4. Pendapatan negara dan sistem moneter. Dan yang terakhir, sejarah pemikiran ekonomi Islam modern di Indonesia. Di Indonesia, menurut Zainal Abidin Ahmad dan Khairuddin, seorang cendekiawan Muslim, Zainal Abidin mengartikan ekonomi dengan suatu kegiatan manusia untuk memenuhi dan menghasilkan dan membagi-bagikan kebutuhan. Pengertian ini tidak lepas dari pengurus filosof Muslim Islam seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rashid, yang juga menjadi kajian dalam karya-karyanya. Menurut mereka, ekonomi modern di Indonesia sudah merujuk pada Al-Quran dan hadis sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.